Dan selanjutnya saudara kita akan memantau bagaimana pengungsi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat bersama jurnalis Kompas TV Muhammad Rizky. Rizky, kalau di tempat Anda saat ini bagaimana kondisi pengungsi di hari ini? Baik, Okta. Saudara dapat kami laporkan di area pengungsi di Kabupaten Agam, terkhusus di Kecamatan Canduang. Para pengungsi masih terus bertahan di tempat pengungsian sampai status tanggap darurat selesai yang diperkirakan akan selesai di tanggal 25 Mei nanti. Dan untuk pendistribusian bantuan sendiri ini sudah dilakukan dan sudah memenuhi kebutuhan dari para bantuan. Mohon maaf dari para korban, dan bantuan-bantuan yang masih akan ada disalurkan ini juga akan diberikan kepada di area-area rumah warga di sini untuk dijadikan tempat penerimaan bantuan, karena semakin banyaknya bantuan yang diberikan oleh pemerintah bahkan masyarakat setempat. Nah, untuk kondisi di tempat pengungsian di sini juga sudah tersedia posko pengobatan bagi psikologis para pengungsi, di mana di sini juga dilakukan trauma healing oleh tim kesehatan. Demikian, Okta. Iya, Rio, artinya Rizky, maksud kami, artinya saat ini apa yang paling dibutuhkan oleh pengungsi selain tadi tentunya makanan maupun juga tadi yang disediakan adalah soal trauma healing. Apa yang paling dibutuhkan? Ya, di sini salah satu warga mengatakan yang paling dibutuhkan saat ini adalah bantuan berupa dana, di mana mereka saat sekarang untuk kebutuhan logistik, kebutuhan keperluan mandi, tidur dan segala macamnya ini sudah terpenuhi. Namun mereka masih ingin meminta bantuan berupa dana yang nantinya mungkin bisa mereka gunakan untuk membeli keperluan lainnya atau untuk memenuhi kebutuhan dari para pengungsi. Demikian, Okta. Rizky, soal relokasi, apakah Pemda setempat sudah memberikan solusi? Ya, untuk relokasi sendiri, pemerintah sebenarnya sudah melakukan pendataan bagi warga yang terdampak dari bencana banjir lahar Gunung Merapi, dan juga salah satu masyarakat di sini juga mengatakan jika seandainya terjadi relokasi, mereka juga bersedia. Jika seandainya rumah yang mereka tempati sebelumnya ini masih dalam status bahaya untuk ditempati, mereka bersedia untuk direlokasi. Nah, sekarang pemerintah juga sudah melakukan pendataan dan mencari lahan yang dimana sekiranya masih aman untuk ditempati oleh warga yang terdampak dari bencana. Demikian. Rizky, saat ini untuk koordinasi terkait dengan pemenuhan tentunya kebutuhan bagi para pengungsi seperti apa di sana? Ya, untuk pemenuhan bantuan untuk para pengungsi di sini sudah terpenuhi, dan juga seperti saat sekarang untuk pemenuhan salah satunya air bersih di Kabupaten Agam sendiri, kondisi air bersih juga masih bersih, namun tim juga mempersiapkan bantuan berupa air bersih jika seandainya nanti kondisi air bersih di sini terganggu, dan juga untuk bantuan berupa makanan di sini juga sudah terpenuhi. Demikian. Artinya di sana ada dapur umum kah, Rizky? Ya, di sini juga ada dapur umum yang telah disediakan di area pengungsian, di mana ada beberapa tempat yang dijadikan dapur umum supaya untuk mempermudah kebutuhan-kebutuhan dari para korban terpenuhi. Demikian. Yang menjadi perhatian atau persoalan juga kan terkait dengan anak-anak yang mengungsi di sana, Rizky. Bagaimana di sana, kemudian juga bagaimana untuk pendidikan mereka dan lain-lain, seperti apa, Rizky? Ya, untuk kondisi anak-anak yang mengungsi di area pengungsian saat sekarang, mereka diberikan bantuan pengobatan untuk trauma healing mereka dengan memberikan berupa permainan-permainan untuk mengalihkan pikiran mereka dari trauma yang terjadi akibat bencana. Namun untuk pendidikan saat sekarang ini masih dalam konfirmasi dari pemerintah, masih belum pasti apakah pendidikan ini akan dilanjutkan oleh pemerintah, dan belum pasti ditentukan kapan akan dilanjutkan pendidikan bagi anak-anak yang terdampak bencana. Demikian. Rizky, adakah kesulitan ataupun tantangan dalam distribusi bantuan di lokasi Anda saat ini di Kabupaten Agam? Ya, tentu saja ada kesulitan yang akan dilakukan untuk melakukan pendistribusian bantuan, di mana pendistribusian bantuan sendiri ini dilakukan dengan menggunakan jalur darat, dan pada saat berada di tempat lokasi di sini masih banyak sekali kendaraan-kendaraan yang memenuhi area tempat pengungsian, dan ini sedikit menjadi tantangan bagi hambatan juga menjadi untuk pendistribusian bantuan. Demikian. Baik.
Artinya saat ini distribusi bantuan ini juga terus diupayakan meskipun medan di sana juga cukup berat, kemudian juga disediakan tentunya untuk pengobatan dari segi psikologis dengan trauma healing terutama bagi anak-anak dan juga kebutuhan-kebutuhan lain tentunya dipenuhi, salah satunya soal ketersediaan dari air bersih maupun juga logistik. Terima kasih jurnalis Kompas TV Muhammad Rizky melaporkan dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat.